أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب الأراضين والسماوات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبلطفه تستر العيوب والزلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada subuh barokah ini karunia Allah berikan untuk kita dan wajib kita syukuri. Tidak sekedar kehidupan, kesehatan, terlebih di atas itu semua adalah kenikmatan Islam dan iman. Tergeraknya hati dan juga terayunkannya langkah kita ke tempat barokah ini adalah tanda daripada keimanan. Sesungguhnya dua sholat berjamaah yang paling berat didatangi oleh orang-orang yang dalam hatinya ada virus-virus kemunafikan. Nabi SAW mengatakan, "Athqalu sholatin 'indal munafiq sholatul isya wa sholatul fajr." Dua sholat berjamaah yang sangat berat didatangi oleh orang munafik di waktu itu, karena selalu munafik ini mencari pandangan manusia, anggapan manusia, penilaian manusia, dan itu di waktu-waktu yang nampak, waktu tidak gelap. Tidak kita samakan dengan hari ini jamaah sudah ada lampu dan sebagainya. Di masa dulu kalau sudah isya perkara yang sangat berat, semakin gelap semakin pekat. Lebih adalah subuh. Nabi mengatakan sholat isya, sholat subuh, dua sholat yang paling berat didatangi, sehingga beliau mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Andaikan orang itu tahu apa yang Allah anugerahkan di dua sholat tersebut, mereka akan mendatanginya meski dalam keadaan merangkak. Saking keistimewaannya fadilah di jamaah tersebut. Tentunya jamaah sekalian, semua ini terjadi karena kekuatan yang Allah beri, bukan sekedar fisik yang masih sehat, tetapi karena keimanan masih ada dalam diri kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita istiqamah di dalam kita bermudah-mudah untuk menapaki tangga ketaatan ini, tidak hanya temporer satu waktu, momentum tertentu, tapi tentunya sampai kematian menjemput kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam teruntuk junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita akan melanjutkan kajian Al-Bayyinah kita. Di kesempatan yang lalu kita baru sampai ayat yang kedua, bahwasanya Bayyinah itu satu Rasul sallam, yang kedua adalah Al-Quran yang diturunkan. Dua hal itu jamaah sekalian sesuatu yang sudah jelas clear, yang mengharuskan keyakinan yang turun-temurun itu dilepas secara sukarela. Sukarelanya itu dalam bentuk kalimat munfakin. Infikak seperti ular yang melepas kulitnya, otomatis ya. Saking jelasnya keterangan yang ada, baik itu mukjizat yang ada. Apa yang menjadi sebab kebenaran datang dan sudah nyata itu tidak serta-merta membuat mereka melepas keyakinan. Bahkan di deretan ayat-ayat berikutnya, bahkan mereka bertafarruq. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Justru ketika datang bayyinah itu malah mereka tafarruq. Ada beberapa keterangan para ulama yang perlu kita bahas di pagi barokah ini sebagai bentuk tadabbur, agar ketika kebenaran datang itu justru kita tidak masuk kelompok syarrul bariyah. Karena Al-Bayyinah ini ingin mengelompokkan dua saja, Pak. Satu, syarrul bariyah yang berujung an-nar,
yang kedua khairul bariyah yang berujung jannah. Dua itu saja muaranya. Semuanya berasal dari petunjuk yang datang. Konsep adab turun itu untuk umatnya Rasulullah SAW tidak serta-merta sudah sebuah perilaku dosa langsung turun adab. Hujan batu, disambar petir, di balik bumi. Ada fase yang cukup panjang. Hadiah kemurahan Allah kepada umatnya Rasulullah SAW. Harus datang pengingat dulu. Ya, harus datang pengingat dulu. Sampai kemudian memahamkan. Sampai jelas di mata mereka. Berulang-ulang pengingat dengan banyak hal, peristiwa kanan kirinya untuk menjadi perenungan. Baiknya Allah kadang mengingatkan kita dengan jeweran biasa sampai pada puncaknya dengan tamparan keras. Makanya hadirnya ujian bagi umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian kebaikan, karena itulah yang akan menjadikan kita tersadar sehingga balak yang besar tidak jadi turun. Betapa banyak hari ini kita tidak jatuh kepada dosa-dosa yang sangat besar karena tamparan yang sudah Allah berikan kepada kita di dosa kecil kita, ya, di dosa kecil kita. Terlebih lagi banyak cara Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan hidayah kepada kita. Ya, dipertemukan dengan hamba Allah yang mengajak dia, menarik dia agar tidak masuk ke dalam jurang kebinasaan. Ya, pengingat-pengingat datang. Makanya ada satu hal yang salah yang sering terjadi terkait kewajiban menuntut ilmu, Pak. Dalam kitab Ushulus Salasah dijelaskan, i'lam rahimakallah, dalam muqaddimah mungkin yang sudah pernah ngaji kitab ini tahu isinya. I'lam rahimakallah, yajibu ala kulli muslimin ta'allumu arba'at masail. Kita ini diwajibkan untuk mengkaji, mengilmui 4 hal. Satu al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, mengamalkan, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, mendakwakan, yang keempat as-sabru alal adafi, tuntutan sabar dari 3 ujian yang hadir di 3 fase awal: ujian belajar, ujian beramal, ujian berdakwah. Itu dalam muqaddimah Ushulus Salasah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, dari poin pertama al-ilmu, kewajiban kita terhadap ilmu itu ada 3 hal yang wajib kita pelajari. Bukan hanya kewajiban seorang ustadz. Apa itu? Kita wajib kenal Allah, kita wajib kenal Nabi, kita wajib kenal agama pakai dalil. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Begitu dalam muqaddimah Ushulus Salasah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ada satu pendapat. Kenapa saya tidak mau belajar? Padahal ada kewajiban. Nanti kalau saya belajar, takutnya tidak bisa mengamalkan, malah dosa. Satu, ini contohnya. Sehingga malah milih tidak mau belajar. Padahal kelak jamaah sekalian, di antara pertanyaan yang Allah ajukan ketika orang-orang tergelincir, itu pertama kali adalah Allah tanyakan, sudah datang peringatan atau belum? Sudah sampai ilmu kesampaian atau belum? Karena pena itu akan diangkat dari catatan dosa kalau kita jahil. Rufi al-qalamu al-thalatha, diangkat pena catatan kesalahan itu dari 3 orang. Salah satunya dari orang jahil sampai dia tahu. Kalau nggak tahu nggak ada masalah, tidak akan ada dosa. Tapi kalau menyengaja nggak mau cari tahu, nah ini masalah, Pak. Maka Allah selalu mengatakan alam ya'tikum nadhir dalam surah Al-Mulk, dalam surah Tabarok kita sering baca itu. Bukankah sudah datang peringatan kepada kalian? Tapi kita pura-pura nggak tahu, pura-pura belum sampai ilmu, tutup kuping kita, nggak tahu. Ma nazzalallahu min syai', katanya. Nggak ada Allah turunkan aturan, kan saya nggak tahu, saya nggak tahu. Nah, ini sengaja nggak cari tahu, Pak, dan nggak mau tahu. Bahkan ada informasi dan takut saya nanti nggak bisa ngamalin, mending saya nggak mau tahu aja. Padahal sudah datang peringatan. Nah, ini nggak ada uzur bagi dia. Ya, karena pasti pengingat itu datang. Hari ini susah, Pak. Orang punya alasan belum ada yang ngasih tahu saya, itu susah, Pak. Zaman teknologi seperti ini, nasihat itu bisa datang tidak hanya offline, online, berseliweran di beranda kita, Pak. Berseliweran. Cuman karena kadang bisikan setan mengatakan demikian, waduh, nanti kalau saya tahu malah repot, nanti nggak bisa mengamalkan. Kena ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al.
dalam surat As-Saff. Amat besar murkanya Allah kalau kita tidak melakukan apa yang kita ucapkan. Udah, mending saya jadi orang bodoh saja. Nah, ini juga persepsi yang salah. Jamaah yang Allah muliakan, jadi kita kembali bahwasanya sesuatu yang jelas ini mengharuskan kita seharusnya mengalami namanya fase infikah. Keyakinan-keyakinan lama itu kita lepaskan, Pak. Karena saking jelasnya kebenaran ini bukan hanya dimasuk ke dalam hati kita, tapi masuk akal. Balagh al-mubin. Kemarin sudah saya terangkan, tugas Nabi itu menyampaikan bayinah ini tidak hanya pokoknya kamu yakini dengan hati, enggak, tapi juga diakomodir akal. Makanya disebut kristal clear, jelasnya itu nyata karena akal nggak bisa bantah. Jadi Allah itu menyampaikan kepada Rasulullah, Rasul itu menyampaikan kepada umat itu bukan yang sekedar kamu percaya aja, pokoknya begini aturan tuh bagus. Allah katakan di kalimat berikutnya, fiha kutubun qayyimah. Jadi dalam kitab-kitab tersebut aturan-aturannya itu tegak, nggak pernah berubah, jelas, tanda keadilan. Ini karena banyaknya orang protes terhadap syariat itu, salah satunya karena al-bayyinah itu datang dengan sesuatu yang terkadang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Contoh, hari ini nggak bisa terbantahkan, Pak. Negara-negara yang mungkin menegakkan hukum kisos, ini agak sensitif nih, hukum di sana, terutama para pejuang yang mengatakan pejuang HAM, ya, ini mengatakan ini diskriminatif, ini justru menghilangkan nyawa, atau tuduhan-tuduhan batil atas sempurnanya kitab Allah yang disebut kutubun qayyimah, ya, saking stabilnya, saking adilnya hukum ini, ya nggak boleh kita ragu. Tetapi banyak nanti kita akan dibenturkan dengan model hukum seperti ini, Pak. Wah, kalau kayak gini nggak bisa ini, kita ragu. Padahal harusnya kita harus lepaskan aturan yang sekian lama, sekian abad tidak bisa menghasilkan efek jera. Nah, itu terbukti jamaah, malah ngentekno biaya. Ya, efek jera ndak ada. Saya dulu pernah ketika liburan pondok, kalau ke Balikpapan ini hanya Ramadan saja pulang, Idul Fitri. Kalau kenaikan kelas saya milih ke tempat teman-teman keliling biar ngerti kota-kota. Saya pernah ke satu daerah, di sana itu banyak TKI, ya, kampung TKI, rumahnya bagus-bagus, tapi banyak yang keluar. Ya, teman saya ini cerita, ada hamba Allah yang dulu tuh nggak bisa diem tangannya kalau nggak ngambil punya orang, ya, kripto kah apa nama penyakitnya. Ya, ikut diajak kerja di Saudi sana, 3 tahun sembuh, Pak. Waktu ditanya, ya, kenapa kok nggak ada pikiran? Setiap saya terdorong kuat ngambil, kebayang di wajah saya itu tangan buntung, tangan buntung, tangan buntung, begitu. Oh, itu terinstal sampai masuk. Pokoknya di teman-temannya ngasih tahu, pokoknya kalau kamu mengambil, ingat tanganmu hilang, tanganmu hilang, tanganmu hilang. 3 tahun, Pak, seperti itu, ya, di sana. Alhamdulillah sembuh, Pak. Efek jera daripada kisos ini Allah sudah katakan dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam kisos itu justru ada jaminan keberlangsungan hidup, ya, ada jaminan keberlangsungan hidup. Efek jeranya pasti ada, itu Allah yang mengatakan. Itu jelas terbukti, bukan terbantahkan. Bukan tidak ada kriminal, bukan, tetapi terminimalisir namanya kriminalitas. Ini adalah kutubun qayyimah, ya. Jadi Allah kalau sudah menentukan aturan itu, jelasnya kita harusnya rela untuk melepaskan aturan-aturan yang memang apa namanya tidak ada bukti hasilnya. Karena itu aturan dibuatkan supaya hilang semua yang tadi kita apa namanya hindari, di mana kebatilan, keburukan, kriminalitas, semuanya kan kita inginkan hilang. Aturan dibuat, aturannya seperti itu, tapi ternyata malah tidak. Semakin banyak ahli keluar dari penjara karena ketemu bos-bosnya di dalam sana, ya, malah terlatih keluar, punya strategi baru gimana supaya nggak ketahuan, gimana semakin halus kerjanya, semakin terstruktur,
Jadi masuk ke dalam itu bukan untuk taubat, tapi justru untuk nyusun strategi baru, melakukan makar-makar baru. Ya karena memang inilah aturannya manusia, pasti ada kurangnya. Kita kembali jamaah sekalian, apa yang menjadikan orang itu justru tafarruq? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kalimat tafarraqa saya bahas sedikit dulu. Dalam beberapa tafsir dijelaskan tafarruq ini karena ahlul kitab. Ini hanya disebutkan utul kitab saja Pak yang tafarruq. Ya. Karena mereka banyak berselisih pendapat tentang kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan isinya. Ya. Apa sebab? Nah, ini juga pola kita dalam belajar. Polanya kalau salah niat, maka ayat berikutnya Allah jelaskan tentang niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niat ini dalam semua rangkaian ibadah, terutama dalam urusan tatkala kita berinteraksi dengan Quran, itu sangat penting. Terutama saat kita berinteraksi dengan ilmu, itu sangat penting niat itu. Niat awal sejak belajar salah, popularitas, selalu ingin muncul, sehingga nanti tatkala dia sudah belajar hasilnya ada, kok nggak dimuncul-munculkan, kok nggak diangkat-angkat orang, kok nggak dipakai orang, jatuhnya macam-macam. Dia hasad kepada orang yang sudah punya panggung, dia jelek-jelekkan orang lain, justru hadirnya dia malah memecah belah karena awal cari menuntut ilmunya salah. Ya, sama Pak, interaksi dengan Al-Quran ini, kitab Allah ini, itu paling sensitif sekali tatkala niat kita itu salah, apalagi kalau niatnya cuma sekedar secuil dunia, sampai berujung nanti sebagaimana ahlu kitab merubah ayatnya Allah. Kita kalau lihat baca perjanjian itu, kalau mungkin pernah lihat perjanjian lama, perjanjian baru, itu geli lihatnya Pak. Di perjanjian lama sunat, perjanjian baru tidak ada sunat. Perjanjian lama tidak boleh makan babi, perjanjian baru revisi boleh makan babi. Hari ini kalau ada kitab-kitab yang lain selain Al-Quran dijual dengan judul ini Injil versi baru, orang rebutan. Kenapa? Karena asumsi orang ini semakin mudah menjalani karena sudah banyak direvisi. Jadi orang itu cari gampangnya, masuk surga gampang. Kenapa? Pak, perpanduan kepada kitab yang sudah update, revisi terbaru. Dulu nggak boleh, sekarang boleh, kan enak Pak ya. Nah, kalau Quran, ada orang yang nawari kita, Pak Quran versi baru Pak, kalau cetakan baru boleh, semakin bagus, fontnya semakin jelas gitu ya, dibanding dengan Quran jadul yang kadang fontnya belum khot Utsmani ya, kadang terpuntal-puntal kita bacanya. Hari ini lebih jelas, clear, oke, boleh. Tapi kalau udah ngomong ini versi baru loh, boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu, yang dulunya nggak boleh sekarang boleh, nah itu ditimpuk orang pasti Pak, belum selesai dia jualan dilempari orang. Tapi kalau kitab yang lain berbeda, karena memang kitab Al-Quran itu dijamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Banyak revisinya. Makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan, niat yang salah di dalam kita berinteraksi dengan Alkitab, kalau sudah disebutkan di dalam Al-Quran, jangan terjemahkan lagi dengan Zabur atau Taurat atau Injil, meskipun namanya kitab. Sebagaimana surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi. Kenapa? Karena kalimat kitabnya sudah ditambahi penjelas. Apa penjelasnya? Alif Lam Ta'rif. Jadi ini sedikit bahasa Arab ya. Kata dalam bahasa Arab itu ada yang bentuknya nakiroh, ada yang bentuknya ma'rifah. Kalau nakiroh tandanya pakai tanwin, kitabun, nah, gitu ya. Kitabun, kitaban, kitabin, kitabun. Maka boleh diterjemahkan buku apa saja, karena sifatnya nakiroh itu umum. Ya, Rasulun seperti ayat ini, Rasulun minallah, utusan Allah. Maka tidak hanya diterjemahkan Rasulullah Muhammad SAW, tapi semua utusan Allah. Tapi kalau ar-rasulu, maka pasti jelas Rasulnya sudah ada cerita sebelumnya, sudah ada kalimat yang nanti akan menjelaskan. Karena ada alif lam. Alif lam itu membuat kalimat nakiroh yang sifatnya umum menjadi ma'rifah, jelas, clear. Alif lam mim dzalikal kitabu, maka diterjemahkan Quran itu, kitab Al-Quran itu
petunjuk bagi orang bertakwa. Nggak boleh kita terjemahkan Injil itu petunjuk bagi orang bertakwa, nggak boleh, karena sudah ada alnya. Nah, kita kembali jamaah sekalian. Jadi berinteraksi dengan Alkitab, yaitu Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juklak pertama adalah mukhlisina lahuddin. Maka sebab perpecahan nanti terjadi di kalangan ahlul kitab, sebelum ahlul kitab maksudnya al-Yahud dan Nasara, adalah masalah niat kita dalam masalah niatnya dalam beragama. Nanti dijelaskan dalam Al-Quran jamaah, ciri mereka salah niat dalam belajar, contoh dalam tradisi mereka bertanya. Nah ini penting. Tradisi mereka bertanya itu kelihatan banget bahwasanya ini benda belajarnya niatnya salah. Karena orang bertanya itu punya banyak maksud jemaah. Memang betul-betul tidak tahu, ya, cari tahu, atau ingin menasihatkan kepada yang lainnya agar satu pertanyaan ini menjadi nasihat semuanya. Dia sudah tahu, tapi pertanyaan itu diajukan supaya yang lainnya bisa dapat nasihat. Bukan untuk mengetes seorang guru, bukan supaya dia mempersulit syariat. Bani Israel itu seperti itu, Pak. Sapi model apa, warnanya apa, kelaminnya apa, itu dalam Al-Baqarah ya. Padahal baik kejelasan syariatnya itu sudah turun itu tegas jelas. Kamu ingin minta pendapat Allah, maka sekutu Allah itu berupa anak sapi, kamu harus buang dulu. Jelas Pak perintahnya itu. Mereka berdebat, kalau jamaah membuka tafsir Ibnu Katsir, perdebatannya terkait seorang yang meninggal. Di antara mereka itu ribut antara kampung A dan kampung B, nggak mau tertuduh semuanya. Ini yang melakukan kampung A, pelakunya kampung B, ribut. Udah kita datang ke Musa. Jadi mentok mereka makhluk baru, minta petunjuk sama Allah. Itu sebenarnya pengakuan bahwa saya anak sapi, patung anak sapi yang mereka jadikan sembahan nggak bisa kuasa apa-apa. Buktinya dalam urusan itu mereka mentok, Pak. Wahai Musa, tolong mintakan kepada Tuhanmu agar menunjukkan siapa pembunuh orang tua di antara kami ini. Allah turunkan wahyu. Mau jawaban saya, mau petunjuk dari saya, sekutuku itu tolong buang dulu. Makanya jamaah sekalian, bab penafian dalam ibadah itu letaknya nomor satu sebelum penetapan. Ini penting. Ya, penafian dulu. Mana yang diperintahkan Allah dinafikan? Patung anak sapi. Sebelum dia menetapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam konsep tauhid, la ilaha barulah illallah. La ilaha penafian, illallah penetapan. Dalam bab ibadah, mau umrah, mau haji, labbaik, labbaik, kita harus menjadi tamu yang berikrar la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la, itu ikrar penafian, masuk janji gak akan syirik. Itu ibadah, Pak. Entah kalau dalam dilanggar ya itu urusan dia dengan Allah. Ya, tapi sejak awal dia harus mengikrarkan kalimat penafian dulu. Jadi tamu Allah tidak syirik masuk ke kota ini. Labbaika la syarika lak. Itu penafian, Pak. Dalam bentuk sholat ibadah, sholat. Penafiannya dalam bab apa? Titoharoh. Sebelum kita menetapkan Allahu Akbar, maka perkara selain Allah harus dihilangkan. Hanya Allah saja, supaya masalah kita itu cepat beres. Kenapa habis sholat masalah tetap terasa besar? Karena ada yang kita besarkan selain Allah. Dalam bab toharoh jamaah sekalian, itu dijelaskan. Silakan contoh dalam kitab fikih Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi membahas dalam muqaddimah bab toharoh itu ada dua. Nah ini yang jarang dibahas. Toharoh kita itu hanya wudhu, tayammum, mandi besar. Jarang membahas namanya toharoh batin. Kita Allahu Akbar, batin belum dibersihkan, jimat-jimat masih nempel. Bayangkan Pak, kita Allahu Akbar, ada yang kita lebih besarkan. Saya sering nasihatin teman-teman yang mohon maaf belum nutup aurat. Ya, kita mau sholat Allahu Akbar, sebenarnya kita belum membesarkan Allah. Kalimat ini makanya sholat itu belum bisa berdampak menahan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Ada yang kita lebih besarkan dari Allah. Apa itu? Allah mengatakan tutup aurat, bos kita mengatakan buka aurat. Nah kita mau Allahu Akbar itu tidak benar, Pak. Terus Allah mengatakan tutup aurat, bos kita mengatakan bukalah aurat. Jadi nanti habis sholat buka aurat lagi.
gitu ya. Nah, ini seakan-akan mengatakan ada yang lebih besar dari Allah lah. Bagaimana Allahu Akbarnya? Ini nanti masalah di bab toharoh. Selain itu harus kita nafikan dulu baru membesarkan Allah. Kesyirikan harus kita bersihkan dulu, taubati dulu. Taubat itu bab toharoh, Pak. Taubat itu bab toharoh, bersih-bersih. Nah, kita kembali, jamaah yang Allah muliakan, niat kita di dalam kita berinteraksi dengan kitab ini, kalau seperti Bani Israel bermasalah, Pak, itu malah bukan mendatangkan petunjuk, malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertele-tele dalam bertanya, tujuannya bukan untuk cari tahu, karena niatnya salah. Bertanyanya niatnya salah, ya, ingin untuk mencari cuman sekedar pembenaran, padahal yang dilakukan tidak benar. Kalau dikatakan tidak boleh, marah dia. Aturannya pinginnya dibela sama gurunya dengan dalil-dalil yang mungkin dibuat tuh kan begitu ya. Jadi kalau seperti itu seneng gitu. Padahal ini salah. Dia bertanyanya supaya mencari penguat atas kesalahan yang sedang dikerjakan. Dan ini niat bermasalah. Ya, jamaah sekalian. Nah, thalibul ilm, para penuntut ilmu, kalau niatnya masing-masing salah dalam menuntut ilmu, itu nanti mudah dia tafarruq, Pak. Terutama dalam urusan hal-hal yang menuntut kita nanti berbeda dari sisi sudut pandang memahami sesuatu. Itu kalau niatnya salah, niat kita apa sih? Cari surga, cari ridhonya Allah, atau cari musuh, gitu. Kalau cuma carinya sebagai musuh, Nabi SAW mengatakan, man talabal ilma liyumariya bihis sufaha aw liyubahi bil ulama. Ya, siapa yang menuntut ilmu hanya ingin untuk mendebat orang-orang bodoh, nah, itu saja, debat, ya. Atau liubah ya bil ulama, untuk berbangga di kalangan ulama, aku ini paling keren, ulama paling keren. Maka kalau nggak muncul marah dia, Pak. Ya, harus selalu pingin muncul di permukaan. Ini niat yang salah tuh bahaya, sehingga nanti justru mewariskan hasad kepada murid-muridnya, karena dongkol sama ustadz lain, disampaikanlah kedongkol itu kepada jamaah. Pada ujungnya, ya melarang jamaah untuk belajar dari ustadz yang dihasatin. Nah, ini kalau sudah tujuannya salah, nanti menjadi dai pun jadinya pemecah belah. Karena dari awal sudah salah, carinya popularitas. Ya, nah ini sebab tafarruq yang sangat jelas sekali, jamaah sekalian. Ahlul kitab itu seperti itu, semuanya ingin muncul. Persaingannya itu tidak sehat. Ya, apalagi mereka punya sifat namanya fanatisme yang menjadikan hidayah itu semakin jauh sekali, jamaah sekalian, menjadikan mereka sebab tafarruq. Nah, dalam bahasan tafsir, di antara masalah tafarruq yang disebut adalah pertikaian mereka di dalam memahami Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka, karena niatnya salah, tidak mau duduk dalam majelis yang tepat, akhirnya ujungnya cuma debat nggak selesai, Pak. Contoh, mereka dulu berdebat apakah Nabiullah Ibrahim itu pernah nyembah matahari dan bintang atau enggak. Contoh, hari ini apa yang diyakini oleh Ahlul Kitab itu masih terwariskan sampai umat Rasulullah SAW, terutama orang-orang liberal, orientalis, yang mereka itu selalu memutar balikkan. Dan hari ini banyak sudah mulai muncul seperti itu. Bahkan kemarin itu sudah mulai muncul film-film animasi tentang sejarah sirah, yang sampai wajah Rasulullah pun juga digambarkan versi mereka. Jadi tentang Rasulullah SAW yang banyak sering menikah, sebenarnya ingin mengejek Nabi SAW, bahasa kasarnya tukang kawin, naudzubillah. Ya, itu muncul mulai hari ini, berani orang yang seperti itu, jamaah sekalian. Di masa dulu orang-orang yang seperti itu sudah ada, jamaah sekalian. Mereka berselisih tentang Nabi. Nah, jadi agama itu hanya sekedar untuk perdebatan. Ya, jadi garis besarnya begitu. Agama itu untuk perdebatan. Esensinya apa? Tidak tahu. Pokoknya berdebat, menang kalah. Itu. Makanya inilah perkara kita menghindari. Belajar saja sampai kita yakin apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ragu. Perdebatan-perdebatan yang tidak ada faedahnya kecuali hanya menambah jauh dari hidayah, kita jauhi. Contoh perdebatan yang nggak penting apa ya tadi, Nabi Ibrahim itu nyembah matahari atau enggak. Ya, kalau hari ini jamaah sekalian, sebab tafarruq juga banyak. Kalau berbicara, padahal kalau dibahas dalil-dalilnya ya sudah cukup, sudah cukup. Ya, hanya yang satu belum paham lebih dalam, yang satunya pahamnya cuma permukaan. Ustaz,
orang tua Rasulullah itu di surga atau di neraka? Pertanyaan ini boleh, tapi kita kembali, faedah untuk kita apa? Meningkatkan amal kita, meningkatkan iman kita? Enggak. Para ulama sudah selesai membahas poin ini jemaah sekalian. Hadisnya sudah jelas. Hanya berdebatnya adalah di status ayah itu siapa, itu saja. Hadisnya jelas, sahih. Berdebatnya hanya masalah status ayah itu siapa. Kenapa? Menurut orang Arab, ponakan itu ya anak, cucu itu ya anak. Maka bisa ditafsirkan namanya orang tua ya paman Nabi ya orang tua, kakek Nabi ya orang tua, ayah Nabi ya orang tua. Ini tradisi orang Arab, nggak bisa disamakan dengan tradisi orang Indonesia. Ini siapa? Cucuku. Ini siapa? Ponakanku. Abu Thalib ketika mengajak Rasulullah berdagang ke Syam, sedikit aja Pak ya, jadi titik perdebatannya di situ saja, karena kita nggak paham tradisi di sana, kita membahasakannya sama dengan sini. Ketika ditanya oleh pendeta Bukhairah, ini siapa ini? Ini anakku. Kata Abu Thalib, ini siapa? Ini anakku. Ya, maka asumsi kita orang Indonesia mengatakan berarti yang ngajak dagang siapa? Bapaknya, padahal beliau adalah anak yatim. Pendeta karena paham isi Alkitab, dalam Alkitab jelas Nabi akhir zaman itu anak yatim, tidak mungkin ada bapaknya. Ya, tapi itulah tradisi orang Arab. Mereka mengatakan ponakan pun juga anaknya. Gitu ya. Makanya masih apa namanya kalimat bapakku di mana, di neraka contoh begitu. Itu nanti tafsirnya bisa panjang ya Mas kalian. Tetapi untuk kita apa? Ya jamaah sekalian, untuk menambah keimanan kita atau justru membuat kita jauh daripada hidayah, sehingga ada yang nyampaikan apa namanya kebenaran jelas yang mengajak kita ke surga malah ditolak hanya gara-gara karena Ustadz Fulan pendapatnya begini. Nah, akhirnya kita tolak kebenaran tersebut. Ya, nah ini penting untuk kita sama-sama fahami poin-poin yang bisa menjadi pemicu tafarruq. Nah sekarang jamaah sekalian, penolakan terhadap kebenaran Al-Bayyinah ini, kalau kita lihat potret surah Al-Bayyinah, salah satunya adalah karena fanatisme. Ini saya sering berulang jamaah sekalian. Rasul sudah datang, kitab sudah jelas, mukjizat sudah nyata. Kenapa tetap ditolak? Penghalang terbesar adalah fanatisme. Fanatisme ini nanti buah kalimatnya adalah pokoknya. Nah ini repot. Kita ini kalau sudah tersatar dengan kalimat pokoknya, kebenaran apapun kita nggak akan terima. Seperti, mohon maaf, kemarin saya contohkan kita fanatik makan itu harus nasi gitu. Orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan. Jadi kalau sarapan bubur belum makan, sarapan roti belum makan. Itu kita susah melepaskan Pak. Kalau kita sudah fanatik diganti yang lain enggak, itu belum ganjel Pak ya, nggak bisa. Meskipun datang bayinah kepadanya berupa mungkin kalau kesehatan hasil lab, gula 400, kolesterol 300 atau begitu ya. Pokoknya tinggi semuanya. Meskipun sudah datang bayinah, apakah serta-merta orang meninggalkan nasi? Belum tentu. Kenapa? Dia sudah terlalu fanatik sama nasi. Kalau nggak nasi, mindsetnya ya belum makan, nggak akan kenyang. Dan penting jamaah sekalian, fanatisme itu berbahaya. Allah jelaskan salah satunya dalam surah Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Kalau diajak mereka, ayo kembali kepada apa yang Allah atur, apa yang Allah turunkan, dan juga yang Rasulullah SAW sampaikan. Ya, apa jawaban kalau sudah orang fanatik? Hasbuna ma wajadna alaihi aba. Cukuplah bagi kami mengikuti, mendapati apa yang telah kami dapat dari pendahulu kami. Siapa itu? Nenek moyang kami. Berat Pak. Hari ini kalau perkara yang paling berat dilepas itu namanya keyakinan, buah dari tradisi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena sudah mendarah daging turun-temurun, tidak mau repot, tidak mau susah. Udah mengikuti sebelum kita aja lah, nggak usah repot, jangan dirubah-rubah. Padahal sudah datang namanya Al-Bayyinah. Jelas ini nggak benar, jelas ini ajarannya Hindu, contoh begitu ya. Jelas ini nggak ada kaitannya dengan manfaat madharat, ya nggak ada, kecuali hanya mitos-mitos belaka, sama begitu. Meski sudah datang nyata, bahkan berulang orang
membuktikan bahwa saya itu tidak benar keyakinan tersebut, tetap Pak dia nggak mau melepas. Kenapa? Fanatik sudah. Meskipun kata Allah, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Meskipun nggak dapat petunjuk pendahulunya, meskipun meskipun dia belum tahu atau meskipun belum dapat petunjuk. Jadi orang dulu jamaah sama-sama kita paham, tidak melakukan kebenaran itu bukan karena tidak tahu kebenaran, karena dua sebab ini. Ilmu memang belum sampai, karena dulu masa penjajahan sulit mencari ilmu, para ulama banyak ditangkapin, pesantren dibakarin, kitab-kitab juga dilenyapkan, susah orang belajar agama, fokusnya kepada perjuangan gimana biar selamat penjajah pergi. Ilmu itu susah dulu jamaah sekalian. Belajarnya dulu halakoh, paling dalam masa perang istirahat di hutan halakoh, ngaji, paling kultum lah bahasa kita, udah itu saja ilmu-ilmu ya Pak. Satu, mungkin potensinya belum dapat. Yang kedua, karena hidayah belum datang, sudah datang ilmu tapi ditolak. Jamaah, makanya fanatisme itu kita hindari. Fanatisme itu akan membuat kita mengkultuskan, bisa membuahkan memaksumkan. Dalam urusan ini penting Pak kita pahami, karena tanpa sadar kita itu ingin cari kebaikan, tapi jatuhnya malah mengkultuskan. Kalau sudah mengkultuskan, maka kita bisa mudah menolak pendapat yang lain. Ya, padahal pendapat lain itu bisa jadi benar. Maka sahabat Ali memberikan kacamata kita agar tidak bertaklid buta dalam menuntut ilmu. Taklid buta itu ya kalimatnya pokoknya Pak. Kebenaran itu ya harus dari satu itu. Kalau enggak maka akan salah. Ini kacamata taklid berbahaya. Qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina ma'khudhu. Kita hanya sekedar terima tanpa perlu tahu cross check dari mana. Kita khawatir dengan perkara syubhat harus, tapi membuat kita kemudian memakai kacamata kuda itu akan bermasalah. Apa sebab? Karena sesungguhnya kacamata kuda ini akan membuat kita terfitnah tanpa sadar, yaitu pengkultusan bahwasanya yang benar itu cuma yang di depan, sementara kanan kirinya salah semuanya. Pemaksuman selain Nabi SAW itu berbahaya jamaah. Siapa yang menjamin bahwasanya orang satu yang di depan kemudian tidak terkena fitnah selagi orang masih hidup? Itu kita harus banyak doakan agar selamat dari fitnah. Para ulama itu harus didoakan, tidak dikultuskan, tidak ditaklid buta. Itu nasihat para ulama terdahulu. Sahabat Ali sampai mengasih kacamata kita gimana? Ya, nahnu na'riful haqqo birrijal. Nahnu la na'riful haqqo birrijal. Kami tidak mengetahui kebenaran itu karena melihat orangnya. Oh benar orang ini. Ya kebenaran ya satu itu enggak. Tetapi kata beliau, a'rifil haqqo ta'rifu ahlan. Pelajarilah kebenaran itu sendiri, bukan karena sosoknya, sehingga kalau melihat ada sosok yang lain pasti nggak benar, enggak. Tapi pelajarilah kebenaran, dari sana Anda akan mendapat kacamata siapa sebenarnya yang melakukan kebenaran. Itu yang kita ikuti. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak belajar tentang namanya al-haq, yang kita pelajari adalah cari sosok saja, lihat orang, ya maka banyak orang tertipu. Ya, kita mengikuti seseorang yang kita gadang-gadang mengajak kita kepada kebaikan, ternyata karena kita nggak punya BBM atau bekal kebenaran itu standar apa, oh wahyu, Quran, sunnah, contoh Nabi, salafus soleh terdahulu, standar-standar kan seperti itu Pak. Ya, bukan katanya menurut saya dapat wangsit tadi malam ini, tolong amalkan ini 1000 kali dibaca, dari mana? Wis pokoknya itu amalan saya, percaya saja. Kita tahu tujuan, oh ini bukan pengusung kebenaran kalau begini. Nah, kita nanti akan dikasih kacamata itu lah Allah. Dari mana? Hidayah lewat mana? Doa-doa kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Syubhat itu berbahaya jemaah sekalian. Tetapi kita punya Allah yang kita harus minta agar Allah membimbing kita agar selamat dari syubhat. Jangan justru bertaklid buta atau memakai kacamata kuda, karena siapapun orang yang masih hidup, kata para ulama, belum selamat dari fitnah. Silakan baca bukunya kita, Imam An-Nawawi, At-Tibyan Adab fi Hamalatil Quran. Sudah bahasa Indonesia, ada penghafal Quran, Imam An-Nawawi.
Kenapa orang dulu adab yang menuntut ilmu itu dua yang tidak pernah ditinggalkan. Satu, infak. Yang kedua adalah mendoakan guru. Kenapa guru didoakan? Agar beliau tidak menyesatkan kita, agar beliau tidak menggelincirkan kita dengan ucapannya, agar beliau selamat dari syubhat, sehingga syubhat itu tidak disampaikan ke kita. Itu penting jamaah sekalian. Doakan gurunya tuh harus sering, karena lisan manusia selama masih hidup belum tentu selamat dari fitnah. Banyak faktor tendensi tergelincir lisan manusia. Faktor idealisme bisa, ya, faktor takabur bisa, faktor ananiyah bisa, keakuan bikin muncul sehingga dia ucapkan hal-hal yang membuat orang tertarik padahal itu salah, contoh begitu ya. Atau bahkan yang terbesar faktor hasad. Faktor hasad dia tanpa disadari. Maka doakan para guru ya agar selamat dari penyakit itu semuanya, sehingga kita yang sedang belajar ilmu itu selamat dari fitnah-fitnah syubhat yang mungkin ada. Maka kencengin doanya jemaah. Hati kita ini lemah iya, tetapi bergantung kepada Allah. Jangan sampai kemudian melakukan hal yang justru sembrono, malah kita menggunakan kacamata kuda. Karena setiap orang tidak ada yang maksum selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita bisa salah, sehingga kita harus doakan agar selamat daripada fitnah tersebut. Nah jamaah sekalian, sebagai penutup, selain tafarruq karena faktor fanatisme yang menjadikan sebab hidayah itu susah masuk sehingga kita tidak mau menerima al-bayyinah, tidak mau melepaskan keyakinan lama kita, itu salah satunya adalah karena faktor at-takabur, kesombongan. Contohnya banyak, secara contoh iblis sudah tahu benar Allah itu pencipta, bahkan yang menciptakan dia Adam itu adalah Allah semua, dia nggak ragu jamaah. Makanya dia berdoa Robbi, bukan nyebut yang lain. Robku siapa? Allah, kata iblis. Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku. Berdoa sama Allah loh iblis mah. Dikabulkan. Ya. Tapi kenapa kemudian menjadi makhluk yang hina? Hidayah itu kemudian dibuang begitu saja karena kesombongannya. Ana khairun minhu. Hati-hati kacamata ini juga. Kalau kita sudah merasa punya banyak ilmu, merasa lebih baik dari yang lain, itu juga bermasalah jemaah. Juga kesombongan yang paling besar karena status sosial. Ini penting. Orang banyak menolak kebenaran itu bukan karena nggak ngerti benar, karena status sosial. Yang nasihatin dikatakan anak baru kemarin sore, yang nasihatin adalah orang yang nggak punya rumah. Alah, rumahnya belum punya, kasih tahu saya. Itu nanti dijelaskan dalam surat Saba, surat 34 ayat 34. Ya, tidaklah kami itu mengutus, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap utusan kecuali akan menolak illa qala mutrafuha, kecuali akan menolak orang-orang yang hidup mewah di kalangan mereka. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir, ada pengingat datang, illa qala mutrafuha, pasti akan menolak paling banyak orang yang hidup mewah. Jadi kalau kita sudah sombong karena kekayaan, itu juga bisa menghalangi hidayah. Begitu contoh siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu karena merasa lebih dari sisi status sosial, maka menolak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan justru kekayaannya tidak bisa nyelamatin dia. Ma'aghna anhu ma'luhu wa ma kasab. Ini yang kita kaji. Insya Allah akan kita selesaikan Al-Bayyinah satu kali pertemuan, yaitu terkait khairul bariyah dan syarrul bariyah. Oh iya, tentang mukhlisin lahuddin kita akan penting kita bahas sekali lagi. Kenapa Allah perintahkan demikian dan apa syarat itu keikhlasan di dalam kita beragama. Mari kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.